Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa seorang manusia pada dasarnya dituntut untuk berlaku amanah kepada Allah dalam esensinya sebagai saudara dan amanah kepada diri sendiri. Nah, amanah kepada Allah dapat dilihat pada seberapa jauh kita menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Namun pemirsa, kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi terkait urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan bersama ayahanda kita, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Baik, insya Allah. Baik, selalu insya Allah dan sehat selalu ya Pak Prof ya. Pak Prof, tadi terkait dengan tema kita bahwa urgensi sifat amanah untuk kepemimpinan begitu. Nah, sebetulnya sifat amanah itu seperti apa sih Pak Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, amanah itu adalah dapat diterjemahkan dengan dapat dipercaya, adalah amanah. Karena ada firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Artinya amanah ini adalah seseorang yang diberi tugas oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan, oleh umat, dan oleh siapapun. Lalu dia menunaikan amanah itu dengan baik, dengan jujur, ya, dengan adil. Antu adul amanah. Kalau kamu berhukum, hukumlah dengan adil. Itu amanah itu. Dan ini kata Rasulullah SAW, kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Jadi mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena tidak semua orang punya sifat amanah itu. Tapi harus hati-hati bahwa amanah ini merupakan satu tugas yang harus diemban oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini menjadi salah satu ciri sifat Rasul, ya. Sidik, amanah, patonah, dan tabligh Rasul itu. Sidik ialah selalu benar, tidak pernah dusta. Amanah dapat dipercaya, tidak khianat. Ya. Patonah cerdas, dan tabligh ialah menyampaikan, mampu memberikan semacam penjelasan pada umat tentang gagasan-gagasannya. Itu amanah, ya. Dan amanah ini kebalikannya khianat tadi, ya. Menyalahi kepada tugas. Kalau korupsi itu khianat, itu tidak amanah. Maka orang-orang seperti itu termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Ayatul munafiqina salasun idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Ciri orang munafik itu ialah kalau berbicara berdusta, ya. Kalau berjanji berkhianat, ya. Tadi kalau idza wa'ada, kalau jangan idza hadasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Jadi hati-hati. Ya, kalau tidak melaksanakan tugas apa yang ditugaskan kepada kita dan kita janji mau sanggup disumpah diangkat lalu kita tidak melaksanakan janji, itu berarti khianat, menyalahi amanah. Itu. Baik, Pak Prof. Nah, khususon untuk seorang pemimpin sendiri, urgensi atau pentingnya sifat amanah ini seperti apa? Seberapa pentingnya? Iya, seorang pemimpin itu kan disumpah, dia akan melaksanakan tugas dengan sesuai dengan apa yang ditugaskan dalam konstitusi, dalam undang-undang. Kalau dia menyalahi berarti dia khianat, tidak amanah.
Apakah dia menyalahi sumpahnya, umpamanya dengan manipulasi, korupsi, nepotisme. Nah, itu adalah sesuatu penyalahi janji waktu dia disumpah. Nah, menyalahi janji itulah yang disebut tidak amanah. Ya, orang yang amanah itu ya melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Karena ketika dia mau diangkat jadi pemimpin itu kan ditanya dulu, sanggup, pelaksanaan institusi sanggup, undang-undang sanggup, peraturan sanggup. Nah, kenapa ketika dia jadi berkuasa itu lupa semua itu? Mungkin dia korupsi, mungkin dia berkhianat dalam keadilan, memimpin rakyat, dia berat sebelah kepada kelompoknya. Apakah dia itu mendahulukan keluarga dibandingkan dengan yang lain, itu semua adalah pengkhianatan terhadap amanah yang dia sudah emban waktu dia mau diangkat. Baik, artinya juga ada konsekuensinya tersendiri ya Pak? Ya, itu kan karena dibuatnya konstitusi perundang-undangan itu ada untuk guidance sebagai sebuah tuntunan tugas kepada para pemimpin level apapun. Ya. Ada perda, ada aturan yang bersifat undang-undang di atas ya sampai ke tingkat bawah. Itu semua harus ditaati. Termasuk di Muhammadiyah kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada ideologi Muhammadiyah, ada juga kaidah-kaidah majelis. Itu semua adalah aturan yang harus ditaati. Ketika kita mau menjadi pimpinan Muhammadiyah, kita berarti sudah baca itu tugas-tugas itu. Lalu kita tidak melaksanakan, abai, bahkan mengingkarinya, yaitu berarti tidak menjalankan amanah. Sesuatu yang tercela. Ya. Jadi tidak hanya pemimpin dalam arti makro negara, pemimpin organisasi pun sama. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin dan kamu semua akan ditanya amanah tentang kepemimpinan. Jawabannya gitu ya Pak Prof. Artinya dalam organisasi Muhammadiyah sendiri tadi sudah ada aturan-aturan ADART-nya sehingga tidak keluar batas ya Pak Prof ya. Baik, Pak Prof, semakin menarik lagi perbincangan kita terkait urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Kita juga masih membahas mengenai urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan bahwa arti sifat amanah ini adalah dapat dipercaya. Dan memang berat juga begitu ya, apalagi menjadi seorang pemimpin yang harus terus memberikan kebaikan begitu dan contoh kepada masyarakat khususnya begitu. Nah Pak Prof, kan dari sifat amanah sendiri artinya juga ada beban berat begitu. Nah, apakah juga beban amanah ini bedanya begitu? Apakah lebih tinggi dari seorang pemimpin yang memang punya jabatan dengan kita yang seorang manusia biasa begitu Pak Prof, masyarakat umum pada umumnya begitu? Ya, amanah itu ada yang sama, yaitu amanah untuk beribadah pada Tuhan. Itu semua manusia sama. Pemimpin maupun yang tidak memimpin, ketika kita syahadat itu adalah siap melaksanakan amanah sebagai muslim. Nah, cuma orang banyak yang tidak melaksanakan amanah, yaitu tidak melaksanakan kewajiban agamanya, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak mengerjakan haji, termasuk tidak berbuat baik dan kelakuan berakhlak baik. Itu adalah mengingkari amanah. Sedangkan kalau pemimpin itu lebih berat lagi ya dari manusia, kan dia punya amanah yang lain, yaitu kepemimpinan. Dan itu makin tinggi kepemimpinan itu makin besar amanah itu. Oleh karena pada zaman dulu, zaman awal Islam, kerajaan Islam itu atau pemerintah Islam itu, ketika mereka diangkat tuh menangis ya. Karena mereka membayangkan tanggung jawabnya di akhirat itu sebagai pemimpin itu besar. Seperti Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan itu musibah ya. Aku dapat musibah dengan diangkat jadi khalifah. Maka dia menangis. Setelah itu dia tidak mau menggunakan fasilitas negara, dia pindah
rumah menjadi di gubuk kecil, lalu dia itu. Bahkan ketika anaknya datang ke Khalifah Umar pada malam hari, tanya urusan keluarga, urusan negara. Urusan keluarga dipadamkan dulu sih lenteranya itu. Kenapa Bapak ini kan saya sedang mengerjakan urusan negara dengan pakai lentera itu. Kamu datang urusan keluarga, maka aku tidak mau cahaya lentera itu disalahgunakan untuk kepentingan keluarga, maka dia padamkan dulu. Sampai begitu tingkat kehati-hatiannya orang dulu memegang amanah. Sampai tidak mau dia berurusan dengan Allah nanti di akhirat ketika jabatannya menjadi beban. Oleh karena dalam Islam itu jabatan itu tidak boleh diminta. Harus dipilih, diberikan kepada orang yang mau. Kalau meminta itu katanya akan jadi penyesalan yang sangat luar biasa di akhirat. Kalau sekarang kan kita minta ya daftar ya, mau jadi DPR, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi camat, bupati ya, diminta kita sendiri yang mengajukan. Padahal itu saya kira tidak seperti itu. Kalau di Muhammadiyah jauh lebih bagus karena untuk pemimpin Muhammadiyah itu tidak mengajukan diri tapi diajukan oleh orang lain. Seperti untuk pleno PP Muhammadiyah itu diajukan oleh Tanwir, anggota Tanwir. Siapa yang mengajukan tidak tahu. Tiba-tiba kita menjadi calon-calon yang diajukan. Nah, tinggal kita mau setuju atau tidak si yang bersangkutan. Kalau setuju ya sudah terkena oleh amanah itu. Dia harus kalau apalagi sudah terpilih, dia harus taat patuh pada amanah, harus menjalankan sesuai amanah. Apa capek atau tidak capek, tua atau tidak tua kan sama. Tapi tetap ada peribahasa, ada ayat Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, dengan kemampuannya tidak memaksa. Tapi kalau dia sampai dia memenuhi amanah, pada dia punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan, lalu dia menyia-nyiakan amanah ya. Saya kira itu akan terkena oleh tanggung jawab ya, di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Jadi harus bisa menyesuaikan diri juga agar tidak berkuasa, begitu ya Pak Prof ya. Pak Prof, tadi terkait juga kepemimpinan, kan kita di Indonesia tahun ini menjadi tahun politik begitu bagi Indonesia. Nah, kalau kita berbicara pemimpin nih, bagaimana sih Pak Prof mewujudkan sifat amanah ini agar calon-calon pemimpin bangsa yang berikutnya bisa menjadi pemimpin yang amanah, luber dan jurdil begitu, agar ya khususnya pemimpin ini bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi pada masyarakatnya. Karena sistemnya di Indonesia ini memang kita mengajukan diri ya. Baik orang baik atau buruk juga mengajukan diri. Nah, sekarang tinggal kita mempertimbangkan apakah orang-orang itu memenuhi syarat tadi. Pertama, sidik, orangnya jujur atau enggak. Itu kan ada track recordnya. Pernah berbohong, pernah berdusta, pernah, itu kan ada track recordnya. Yang kedua tadi sidik amanah, apa dia pernah berkhianat enggak pada negara, berkhianat pada masyarakat. Itu harus diselusuri ya, diselusuri. Lalu juga tadi patonah, dia mempunyai kecerdasan enggak atau hanya modal kemauan ya. Apalagi kalau tidak berpendidikan ya. Itu juga harus menjadi catatan kita ya. Lalu tablik punya kemampuan nggak mengutarakan gagasan, pikiran. Kan pemimpin itu harus punya apa ya, semacam berkomunikasi dengan rakyat itu, supaya dia mengerti. Ngomong saja tidak bisa, gimana mungkin? Gimana kita mau? Saya kira ini ya kita sendiri sekarang sih, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang punya kemampuan memilih, ya milih yang bagus.
Saya kira kalau retret di kebanyakan itu kan retret yang sederhana di kita itu ya. Mungkin tidak punya hak, tidak punya daya pilih yang kuat. Ya mereka biasa melihat pada glamor, penampilan, bahkan yang paling parah melihat pada pemberian waktu gitu. Saya kira kita harus betul-betul ini. Tadinya kita berharap tim seleksi itu KPU atau yang Bawaslu itu betul-betul menjalankan tugas amanah secara baik-baiknya, menyeleksi secara jujur, secara adil tentang calon-calon itu. Tapi kan di kita kelihatannya enggak ya, enggak seperti itu. Ya itulah, saya berharap nanti yang terpilih itu yang betul-betul tadi, sidik, amanah, patonah, dan tablik. Baik, Pak Prof, artinya juga dalam mewujudkan sifat amanah dan tadi tablik dan yang selanjutnya itu memang harus ada peran penting juga dari kita sendiri ya untuk saat ini, karena ya nanti kita juga sendiri yang akan merasakannya begitu ya Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih dengan tema urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan. Tadi Prof Dadang juga sudah sampaikan dalam kepemimpinan ini sebetulnya bukan hanya sifat amanah saja, tapi ada tablik, fatonah juga begitu ya Pak Prof. Nah, Pak Prof, kita juga sebagai manusia, tadi Pak Prof sebetulnya sudah menjelaskan sedikit ya terkait apakah kita juga sebagai manusia ini terlahir sebagai pemimpin Pak Prof. Dan apakah kita juga seperti apa sih seharusnya untuk mengamalkannya agar sifat amanah ini juga selalu melekat dalam hati kita? Ya secara fitrah itu kan ada ayat Quran ya, bahwa amanah ini ditawarkan pada langit, pada gunung, pada bumi. Mereka tidak mau, tidak sanggup. Lalu ditawarkan pada manusia, manusia ngambil amanah itu. Berarti sejak kita lahir sebagai manusia itu ada terkena oleh yang disebut tanggung jawab fitrah, yaitu sebagai amanah manusia. Dan manusia itu ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, sebagai orang yang mewakili Tuhan memakmurkan bumi ini, berbuat baik di bumi ini. Lalu kita tidak melaksanakan berbuat baik di bumi ini, ya, merusaknya dengan tanaman ditebangi, disampahi, itu sama dengan tidak memenuhi amanah. Atau kita merusak diri kita sendiri dengan minuman keras, dengan merusak merokok, itukan badan kita ya, meracuni badan kita, itu sendiri. Tidak amanah. Jadi amanah itu ialah sesuatu yang Allah perintahkan pada kita ya sebagai manusia, sebagai muslim, apalagi kalau tadi sebagai pemimpin. Ya. Oleh karena itu ini manusia ini sudah tadi terkena amanah. Ketambah kalau kita tadi ada pemimpin di rumah, pemimpin di masyarakat, pemimpin formal di RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, dan presiden. Nah itu sudah lain lagi itu. Amanah yang lebih berat lagi, sekarang saya tambah berat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin sesuai dengan kapasitasnya, dan setiap kamu akan ditanya oleh Allah masalah kepemimpinan itu. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati ya. Jadi jangan asal ambil, wah saya jadi kepala bagian, saya jadi kepala biro, saya kepala ya itu. Tidak boleh rakus ya Pak Prof, ya, apalagi terkait jabatan begitu. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, sangat menarik sekali perbincangan kita terkait tadi sifat amanah dalam kepemimpinan. Pak Prof, silakan bisa memberikan saran ataupun pesan-pesan kepada para pemirsa di rumah terkait hal ini. Ya, jadi pertama-tama ya kita tahun ini
tahun politik tahun 2024 ini. Pada tanggal 14 Februari kita akan mengadakan pemilihan umum raya yang itu memilih presiden dan memilih wakil-wakil rakyat di legislatif, baik DPR, DPD, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2. Untuk itu kepada semua calon yang mencalonkan diri, baik untuk legislatif atau eksekutif, menyadarilah bahwa Anda ini akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Karena akan menjadikan bangsa ini baik atau buruk. Bayangkan ada 278 juta orang penduduk Indonesia, itu ada tanggung jawab Anda semua. Baik DPRD, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, maupun DPR, DPD, maupun di eksekutif presiden dan gubernur dan bupati. Ya. Oleh karena itu sekali lagi pahami betul aturan-aturan dan perundang-undangan, lalu Anda kalau sanggup ya sudah sanggup. Kalau tidak sanggup ya sekarang mundur. Kalau sudah sanggup lalu Anda laksanakan itu kalau Anda terpilih secara jujur, secara baik. Karena sekali lagi kita sebagai orang beriman itu meyakini bahwa nanti di alam sana itu kita akan berhadapan dengan tanggung jawab kita. Bagaimana kita berhadapan dengan umat yang 278 juta itu mau diapakan. Kalau mereka jadi sengsara, ya tanggung jawab kita. Kalau mereka jadi durhaka, tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Itu satu. Yang kedua, bagi para pemilih juga harus berhati-hati. Karena apapun tindakan kita adalah tetap ada dalam pantauan para malaikat. Ya. Tidak ada dalam Islam itu kelakuan kita sekecil apapun tidak luput dari pantauan para malaikat dan yang luput dari catatan peribadahan. Memilih besok itu ibadah, apalagi memilih pemimpin yang akan memimpin kita. Oleh karena itu pertama pilihlah orang-orang yang Anda yakini memenuhi kriteria tadi, yaitu sidik, amanah, patonah, dan tablik. Orang jujur, orang yang tidak pernah berkhianat, orang yang cerdas, dan orang yang mampu mengungkapkan gagasan-gagasan. Yang kedua, niatkan kita niat ibadah ya, untuk memilih itu. Yang ketiga adalah kita harus meminta pertolongan Allah, ditunjuki siapa yang akan kita pilih. Termasuk pemilihan presiden besok ya. Supaya Allah menunjuki kita, jangan kita tergiur oleh iming-iming harta yang hanya sedikit ya. Dan itu merugikan kita dunia akhirat. Karena termasuk ro'si wa murtasi. Menyuap dan yang disuap. Dua-duanya masuk neraka. Laknatullah ala ro'si wa murtasi. Dilaknat Allah orang yang menyuap dan yang disuap. Berhati-hatilah, jangan sampai uang 100.000 menyebabkan kita sengsara di neraka yang lama. Itu saya kira, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Prof atas pesan dan penjelasannya, pencerahan kepada kita semua terkait tadi urgensi sifat amanah dalam kepemimpinan dan memang bagaimana kita bisa mengamalkan keempat sifat tadi ya Pak Prof ya, tablik, amanah, sidik, dan fatona. Namun juga khususnya amanah karena kita semua menjadi umat manusia ini ya memang harus dan memiliki amanah tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Prof ya. Dan pemirsa terima kasih juga terus menyaksikan catatan akhir pekan TVmu yang tayang setiap Sabtu dan Ahad. Semoga catatan akhir pekan TVmu setiap pekannya juga memberikan kebermanfaatan kepada kita semua, kepada para pemirsa di rumah. Sekali lagi terima kasih Pak Prof dan kepada para pemirsa di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.